Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Kang TBG di Ciloto Podcast, podcast yang PBBK Ciloto. Sobat belajar semuanya, yang paling mahal itu dalam kehidupan adalah pengalaman. Ya, yang paling mahal itu pengalaman karena berhubungan dengan waktu. Nah, alangkah ruginya jika kita tidak mendapatkan insight atau makna dari semua pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Nah, di sesi kali ini kita akan diskusi, ngobrol santai dengan seorang narasumber tentang pengalaman beliau yang luar biasa sebagai seorang ASN di Kementerian Kesehatan, ditempatkan di berbagai satuan kerja dengan bisnis proses yang berbeda-beda. Nah, kita ingin mendapatkan insight-nya. Apa sih makna, bagaimana sih kiat-kiatnya agar kita bisa beradaptasi? Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Kang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Bu, lagi sibuk, Bu? Ya, seperti biasa lah, semua sudah teratur, termanage. Nah, ini adalah Bu Dian. Beliau adalah Kepala BBPK Ciloto. Nah, tidak semua orang memiliki pengalaman seperti Ibu. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman seperti Bu Dian nih. Nah, pengalaman pertama nih, Sobat Belajar, beliau kita akan coba tangkap maknanya dari ketika sebelum menjadi pejabat ya, sebelum mendapatkan amanah sebagai pimpinan. Nah, dulu Ibu waktu awal-awal berkarir di Kemenkes di mana Bu ditempatkan, Bu? Saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Oh, di Dinas Rangkas Kesehatan, Bitung. Iya, di Rangkas Bitung sebagai Kasubsi Gizi masyarakat di sana. Lalu pindah ke Kemenkes tahun berapa? Di sana 3 tahun, masuk ke Kemenkes tahun 1992. Nah, pas pada saat masuk Kemenkes ada di Direktorat Gizi. Gizi, masih nyambung dengan Dinkes ya, Bu ya. Artinya proses adaptasi masih aman ya, Bu ya. Masih ya. aman. Oke. Sesuai dengan latar belakang Latar belakang Ibu ya, karena Ibu backgroundnya di di Akademi Gizi. Gizi. Boleh spill Bu, mungkin kampusnya dulu di mana Bu waktu Gizi? Sekarang namanya Poltekkes Jakarta 2. Oh, Poltekkes Jakarta 2 nih Sobat Belajar. Nih para alumni dan para teman-teman yang sedang kuliah di Poltekkes Jakarta 2. Ini alumninya. Jadi di Hang Jebat di jurusan Gizi. Jadi 3 tahun di sana, langsung penempatan wajib kerja sarjana. 3 tahun di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung yang rasanya dekat dengan Jakarta, tetapi waktu itu perkembangannya masih jauh dari Jakarta. Saya bilangnya di Kalimantan karena kalau mau telepon pakai telepon umum ya ke warnet gitu, wartel, itu teleponnya masih yang model engkol. Oh, yang di scroll gitu ya, yang diputar. Oh, putar ya. Diputar, jadi langsung ke sambung ke kantor Telkomnya. Terus baru nanti ditelepon lagi. Nanti ditelepon lagi udah masuk nih telepon. Jadi bayangin itu di 2 jam dari Jakarta naik kereta ya. Naik kereta 2 jam dari Jakarta, tapi rasanya seperti di Kalimantan gitu kan. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 89. 89 ya. 89 teman-teman. Mungkin ada yang belum lahir ya. Oh, ada lah. Saat belajar semuanya. Nah, setelah masuk Kemenkes, Bu, Ibu kan di Gizi. Nah, kalau di Gizi kayaknya sih proses adaptasi mungkin nggak terlalu ini ya, Bu, ya, nggak susah ya. Nah, yang menurut Ibu ketika pindah berikutnya ke mana, Bu, yang perlu adaptasi tinggi, Ibu? Sebenarnya pindah ke beberapa satker itu memerlukan adaptasi atau adjustment atau penyesuaian yang berat. Karena di setiap tempat pasti berbeda ininya ya, lingkungannya. Jadi dari Gizi saya ditempatkan di Direktorat Promosi Kesehatan. Oh, ke Propkes, Bu? Iya, beda banget ya, Bu ya? Iya, tapi sebenarnya ahli gizi juga harus pintar ngomong kan. Jadi mau nggak mau masih ada sense-nya untuk ditaruh di promosi kesehatan gitu. Terus proses adaptasi apa waktu di Propkes itu, Bu, yang menurut Ibu pro effort yang luar biasa? Ya, berarti saya karena hobi saya memang menjadi edukator atau pembicara atau suka ngomong. Saya selalu bilang saya adalah seorang edukator, sehingga saya kadang-kadang menjadi radio rusak. Radio rusak? Karena ngomong terus sehingga berharap omongan saya bisa nyantol gitu kan.
pada saat itu isi di promosi kesehatan itu tidak melulu orang Promkes, tapi justru sangat beragam. Dengan latar belakang pendidikan yang beragam, kita harus mengangkat bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat, dan itu hal yang tidak mudah. Sehingga bagaimana kita masuk ke dalam setiap pribadi juga tidak mudah. Dan makanya salah satu caranya adalah membuat empati kita kepada orang lain. Ketika kita berempati kepada orang lain, maka orang lain juga mau nggak mau dia akan ikut apa yang kita minta gitu. Nah, itu yang saya lakukan, dan saya selalu mulai dari perut. Jadi kampung tengah di perut. Jadi kita makan bareng. Makan bareng, seorang nyebutnya kampung tengah karena tempatnya di tengah ya, perut. Jadi yuk kita makan. Nah, kita dari situ kita ngobrol, permasalahan ada di mana, biasanya kita harus bagaimana, dan dari situlah kita cair gitu kan. Kita ngomong bebas. Jadi sambil makan, sambil ini kan santai itu. Nah, dari situlah kemudian kita bisa jadi cater ya, jadi bersatu seperti itu. Filosofisnya mulai dari perut, lalu nanti ada bonding, ada adjustment di sana gitu. Ya, betul, luar biasa. Nah, waktu di Promkes itu Bu, itu udah jadi pimpinan. Waktu itu eselon 3 Kasubdit ya. Waktu masih ada Kasubdit ya. Oke Bu, nah terus setelah di Promkes kemana tuh Bu? Setelah dari Promkes jadi direktur gizi. Tahun 2016. Tentu tantangannya beda lagi ya Bu ya. Kira ini jadi pimpinan kan? Oh ya, kalau yang di gizi udah jadi pimpinan ya Bu. Pimpinan Direktur ya. Direktur. Jadi mau nggak mau, tapi bukan juga tidak ada tantangan ya. Pasti ada orang-orang yang memang sulit atau tidak mau langsung bergerak gitu kan untuk melakukan sesuatu. Maka gimana nih caranya gitu kan? Dan saya terbiasa memberi tugas semua teman-teman sehingga saya tahu di level mana teman-teman ini bisa melakukan sesuatu. Dan dari situ akhirnya bagaimana nih caranya pada saat itu sedang rame terkait dengan PMT. Bagaimana caranya supaya Pak Menteri juga paham gitu kan. Waktu itu ke zaman 2019-nya masuk ke Covid ya. 2019 masuk ke Covid. Nah itu semua dilakukan secara Zoom, sehingga bagaimana caranya? Saya punya tim kecil, jadi saya ketika sudah saya beri tugas tadi, saya akan tahu kemampuannya, saya bentuk tim. Nah, tim inilah yang membackup saya untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi saya selalu bilang jangan pinter sendiri, tapi pinterlah bareng-bareng. Nah, kalau pinternya bareng-bareng, maka tugasnya menjadi ringan. Tapi kalau kita pinter sendiri, maka kita akan lakukan sendiri ya, jadi capek seperti itu. Oke Bu, nah berarti coba kita ambil insight ketika dari eselon 3 menjadi eselon 2 ataupun menjadi direktur Bu pimpinan gitu ya. Itu perbedaannya effort usaha untuk adaptasinya beda nggak Bu? Otomatis beda karena kalau ketika masih jadi Kasubdit kita lebih sedikit ya. Yang kita rangkul lebih sedikit, terus kemudian kalau dari sisi kewenangan ya otomatis lebih enak kita jadi pimpinan besar. Kalau di tengah ini kita harus bagaimana mengatasi teman-teman yang di bawah dan bagaimana memenuhi keinginan yang di atas gitu, dan itu ilmu tersendiri itu art gitu kan. Karena biasanya saya minta pendapat teman-teman kemudian dibawa kepada pimpinan. Kira-kira saya memilih nih, saya mau yang ini. Oh, rupanya pimpinan nggak setuju. Kan ada beberapa pendapat, jadi masih bisa disampaikan. Walaupun ya effortnya cukup kuat ya kalau kita masih di tengah ya, masih jadi middle leader gitu, belum sampai ke top leader ya, itu seperti itu. Jadi perlu meminta pendapat tim kita gitu ya, untuk nanti kita memenuhi ekspektasi yang pimpinan kita itu ya. Oke, luar biasa nih Bu. Nah, dari gizi sekarang, dari Direktorat Gizi, Ibu dapat pengalaman lagi di mana tuh Bu? Di Inspektorat Jenderal, Inspektur 3. Oh, lumayan ya dari program ya Bu ya. Sekarang ke administrasi yang auditor itu ya, susah dan
mungkin banyak stigma seram. Nah, itu lucu juga Bu pengalamannya. Apa tuh yang bisa kita ambil? Ya, ini beda banget. Ketika kita membawahi teman-teman program, lebih mudah ya kan, mengadjust diri, menyesuaikan diri itu lebih mudah karena teman-teman program otomatis teman-teman yang kesmas ya, maksudnya kesehatan masyarakat yang lebih dia harus mudah menyesuaikan diri di masyarakat, sehingga kalau dengan teman-teman juga lebih mudah. Tapi di Itjen atau di Inspektorat 3 itu bukan hal mudah untuk merangkul ini karena mereka memang ada tempat khusus kan ya, kekhususan bagi teman-teman auditor ini. Tidak semua bisa bergaul dengan teman-teman program, jadi kadang-kadang agak tertutup. Saya juga lama belajarnya untuk bisa menjadi seorang inspektur, kan itu komandannya. Kalau kita nggak tahu pekerjaan teman-teman, jadi agak susah gitu kan. Sehingga padahal kita baru duduk, kita pengen tahu juga apa yang dikerjain. Mereka juga tidak bisa menyampaikan secara vulgar, ini Bu yang kita kerjakan tuh nggak bisa gitu kan. Sehingga belajarnya memang belajar benar-benar turun duduk di tempat duduk teman-teman staff sambil chatting ya, sambil ngobrol gitu kan, baru dapat mereka ini. Jadi agak sulit, tapi begitu udah dapat kita rangkum. Nah, kita tinggal memerintahkan ya, yang harus dikerjain itu yang seperti ini, yang seperti ini, sambil kita gabung dengan teori-teori yang ada ya, reference yang ada seperti itu. Jadi memang agak sulit kalau di Inspektorat 3. Jadi sebenarnya polanya lumayan sulit Bu ya. Ketika ngomongin polanya gimana nih Ibu, lumayan kalau waktu di Gizi kan pertama pendidikan Ibu linier, terus background waktu di Dinas Kesehatan juga tentang gizi, terus ketika masuk ke Promkes dulu terus masuk ke Gizi, effortnya polanya udah dapat Ibu ya. Ketika kalau Inspektorat Ibu itu belajarnya kuat gitu ya, polanya kayak gimana gitu Bu ya. Belajar keras ya, betul. Jadi memang sulit, tapi tidak berhenti. Karena sebenarnya semua hal itu bisa dipelajari. Semua hal bisa dipelajari asal kita ada effort, dan kita memang saya selalu mendekati pribadi-pribadi sehingga dengan mudah mereka menceritakan harusnya begini Bu menurut si A. Terus ngomong sama yang lain, harusnya begini Bu menurut si B. Begitu kita kita lihat lagi reference ya, mana nih yang benar si A atau si B gitu kan. Nah, baru dari situ kita gabungkan. Yang paling jelas dari semua tempat itu kita harus satu ini ya, berintegritas. Satu antara pemikiran, ucapan dan tindakan harus sama. Sehingga teman-teman tidak meraba-raba nih pimpinan kita seperti apa. Kita tidak meraba-raba, udah tahu dia tuh A. Udah jalanin aja A pasti betul. Jadi itu yang memudahkan teman-teman juga beradaptasi dengan saya gitu. Bu, nah kalau di Itjen kan sepertinya preferensi, baik itu preferensi pengalaman maupun preferensi pendidikan di sana, anggota atau staf Ibu beda-beda Bu ya? Atau sama semua alumni misalnya sarjana hukum? Enggak, justru sangat bervariasi. Bervariasi. Ada yang akuntan, lulusan akuntansi, kemudian ada yang lulusan gizi juga ada, lulusan kesehatan lingkungan. Jadi ada berbagai macam, dokter gigi juga ada. Jadi ada juga yang di luar kesehatan, lulusannya misalnya administrasi gitu ya, magister manajemen misalnya, seperti itu ada juga gitu. Jadi memang berbagai macam latar belakang pendidikan. Hukum juga ada hukum seperti itu. Jadi memang tadi kenapa polanya agak susah menemukan, karena tadi background pendidikan itu berbeda-beda. Bener ya, erogen banget tuh ya. Ya itu. Oke teman-teman nih, kalau teman-teman suatu saat mungkin diamanahi untuk ditempatkan di tempat yang heterogen gitu ya, tadi kita harus menemukan polanya seperti tadi Bu ya. Luar biasa. Nah, setelah dari Inspektorat nih Bu, setelah dari Inspektorat Ibu ke sini, ke BPP, ke Balai Pelatihan. Ini bisnis prosesnya lain lagi ya kan? Berbeda lagi. Beda banget. Tapi karena tadi backgroundnya saya lebih suka ke edukasi. Oh iya, kan pengalaman edukasi tadi. Masih bisa nyambung. Sehingga tinggal nambah ilmu-ilmu cara melatih yang baru gitu kan. Jadi, dan itu memang sudah jadi semangat kita, karena tadi radio rusak kan. Jadi ngomongnya berulang kali. Nah, kayaknya kalau teman-teman juga kalau di kelas kan gitu kan, semangat pagi, berulang lagi, besok lagi semangat pagi gitu kan. Atau kita menyebutkan yel-yel kita berulang-ulang. Nah, itu sebenarnya itu yang disebut dengan radio rusak. Yang terus-terusan kita ingat gitu. Jadi filosofis radio rusak. Oke, Bu. Nah, ketika Ibu dari Inspektorat yang polanya tadi udah susah-susah dipelajari dan menemukan pola, sekarang pindah ke Balai Pelatihan yang bisnis proses berbeda.
tentu ibu membaca pola lagi walaupun sebenarnya polanya udah dapat di Promkes gitu Bu ya. Nah, adaptasi apa yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman, adaptasi yang paling mudah dan adaptasi yang paling sulit menurut ibu ketika pindah dari inspektorat ke balai pelatihan Bu? Jadi sebenarnya semua itu saya selalu memulai dari pendekatan personal. Saya selalu memulai dari pendekatan personal. Pendekatan personal tidak mudah kalau kita nggak kenal orangnya. Oke. Sehingga saya berusaha untuk mengenal nama. Makanya ketika saya pertama kali tanya di BBPK Ciloto ini berapa jumlah SDM-nya? 159. Waduh, saya mesti ngafal 159 orang dan itu tidak mudah gitu. Makanya sampai minta fotonya. Jadi kalau saya datangi tempat bekerjanya teman-teman itu di asrama mana, siapa yang bertanggung jawab, dan ternyata setelah ada pendekatan personel, saya sebut nama dia gitu, itu menjadi merasa kebanggaan buat dia, merasa dihargai, dan alhamdulillah saya ingat namanya. Jadi saya selalu mengasosiasikan gitu. Misalnya namanya siapa? Namanya Yamin. Oh, sama dengan Mi dong gitu kan, Mi Yamin. Jadi mudah mengingatnya gitu. Oke, asosiasinya itu. Jadi memang kalau ketika udah mengenal nama terus orang disebutkan namanya itu mungkin terharu banget ya. Begitu. Ibu hafal nama saya gitu ya. Dan menegur. Jadi ketika ketemu dimanapun ditegur. Kalau security sih gampang ya, ada namanya. Tapi kalau begitu yang bukan security, yang nggak pakai nama, Gak mungkin kan semua staff harus pakai baju security. saya akhirnya minta contekan foto itu kan. Oh ini bapak ini, oh langsung nyebut. Terus paling dikoreksi sama teman-teman, Bu itu bapak yang itu. Oke, nah berarti tadi yang terakhir itu adaptasi mulai dari mengenal nama dan kita bisa memanggil namanya itu Bu ya. Oke Bu, luar biasa banget pengalaman yang kita bisa jahit dan kita bisa dapatkan insight dari Bu Kepala Balai BBPK Ciloto. Terima kasih banyak Bu, sharing-sharing santai hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Sobat Belajar semuanya bisa mendapatkan insight dari sharing-sharing di segmen yang pendek ini. Makasih banyak Ibu, semoga sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Kita pamit dengan teman-teman Sobat Belajar semuanya. Sampai ketemu lagi di Ciloto Podcast BPK Ciloto. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.